Nah, pemirsa, perlu kami informasikan setelah pagi tadi masa aksi solidaritas nelayan yang digelar di depan kantor Sabandar, siangnya Bang Kumis bersama Satpol Airut Polres Pandeglang akan mengawal juga kegiatan dari para nelayan ini untuk menyampaikan aspirasinya di PLTU. Mengingat masyarakat menganggap bahwa tongkang yang menabrak salah satu kapal nelayan beberapa minggu yang lalu ini adalah bermuatan batu bara yang akan menuju PLTU. Kaptennya keluar, kami mohon. Silakan keluar kaptennya. Mohon perhatiannya, mohon. Ini kalau nggak ada kejadian, kami nggak akan seperti ini. Intinya kami tidak tahu kapal siapa yang menabrak perahu kami. Kita tidak tahu, menunggu hasil penyelidikan. Kami mohon terus semua keluar. Kalian perusahaan besar, kami hanya nelayan rakyat kecil. Ada beberapa yang nelayan ingin sampaikan kepada kru dan awak kapal pengangkut batu bara. Aksi massa di depan kantor Sabandar dilanjutkan akan menuju ke kawasan PLTU, di mana sejumlah kapal nelayan akan menuntut keadilan teman atau rekannya yang mengalami kecelakaan yang sampai saat ini tidak ada titik terang siapa tongkang yang menabrak tersebut. Para nelayan pun sekarang akan menuju ke PLTU dari kawasan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang. Channel Bang Kumis berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia melaporkan. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan saat ini Bang Kumis sudah ada di atas sejumlah kapal yang memang membawa rombongan massa aksi nelayan dari Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Massa aksi ini tadi pagi sudah berlangsung di depan kantor Sabandar. Nah, nampaknya sebagai aksi kedua atau aksi lanjutan akan dilanjut ke kawasan PLTU atau mencari tongkang yang sempat menabrak kapal nelayan. Ini rombongan massa nelayan nampaknya sudah mulai berangkat menuju PLTU, dan perlu kami informasikan juga Bang Kumis ada di atas rubberboat milik Satpol Airut Polres Pandeglang seperti ini. Seperti Anda lihat di sana ada Bapak Sujai. Kaptennya keluar, kami mohon. Silakan keluar kaptennya. Ada beberapa yang nelayan ingin sampaikan kepada kru dan awak kapal pengangkut batu bara.
kasih Pak Kapten atau dari kru kapal takut. Mohon maaf, siang menjelang sore ini kami mengganggu aktivitas bapak-bapak semua. Ini adalah bentuk upaya kecewaan kami para nelayan. Perlu diketahui bersama oleh para kapten atau para bapak-bapak yang dalam kesehariannya atau beraktivitas mengangkut atau menderek kapal tongkang yang melintas di perairan nelayan kami ini, bahwasanya ada peristiwa yang kami harus sampaikan kepada bapak-bapak agar menjadi perhatian bersama, agar menjadi tindak lanjut kita bersama untuk ke depan. Tidak lagi terjadi kasus Casmito yang kedua kali atau yang ketiga kalinya. Hidup nelayan! Pemirsa, nampaknya seluruh kru dan kapten dari salah satu tongkang yang memang mengangkut batu bara hari ini yang menuju PLTU ini akan para nelayan ini akan berdialog dengan kapten langsung bagaimana SOP perjalanan dari pelabuhan ke pelabuhan sampai nyampe ke PLTU ini. Dan ini tujuan nelayan pengen tahu bagaimana standar dari para kru kapal ini hingga tidak terjadi lagi insiden yang mengakibatkan 1 nelayan meninggal dunia dan 4 luka-luka. Dan ini adalah kaptennya. Mohon perhatiannya, mohon. Ini kalau nggak ada kejadian, kami nggak akan seperti ini. Intinya kami tidak tahu kapal siapa yang menabrak perahu kami. Kita tidak tahu, menunggu hasil penyelidikan. Kami mohon terus semua keluar. Kalian perusahaan besar, kami hanya nelayan rakyat kecil. Mohon mundur. Bang Rudi, mohon personil 1 dijaga di sini ya. Kita khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jaga personilnya 2 atau 3 lah untuk mengamankan. Baik, silakan. Kapten 1 di kapal takbul ini, maaf. Dengan siapa? Pertama, saya atas nama Muhammad Ridwan, selaku kapal dari kapal ini. Berperan dari PT Mitra Sarana Lain, asal dari Jakarta, sampai Jakarta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih, selamat datang di kapal kami. Apa yang menjadi isu dari kemarin baru kami tahu juga isunya ini. Kalau ada dengan insiden yang terjadi di labuan ini, kami betul-betul tidak mengetahui sebelumnya, Pak. Kami baru dengar kemarin infonya. Kalau dengan kejadian di labuan ini masih tanggal 12 kemarin, Pak ya. Sementara kita tiba di Labuan baru 5 hari kemarin kita habis bongkar, Pak ya. Jadi betul-betul kita tidak ada di lokasi pas kejadian ini, Pak ya. Jadi kemungkinan kalau ada informasi yang ingin ditanyakan perihal yang sebisanya kita bantu, pasti kita kita bantu dengan Pak. Mana-mana ada bantuan dari kita bisa dicarikan info. Insya Allah kita bisa fasilitasi, Pak ya. Seperti itu sebisanya kita bisa bantu. Demikian, Pak ya, yang bisa seperti yang disampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi namanya siapa, Bapak? Muhammad Ridwan. Asal dari mana, Pak? Oh, kalau asal aslinya dari Makassar, Sulawesi, hanya perusahaannya di Jakarta. Berarti selama ini Bapak tidak mengetahui adanya kecelakaan kapal tongkang yang diduga menabrak kapal nelayan kami pada tanggal 12 September. Kami baru dengar di TikTok dari malam. Baru dengar. Oke. Baik, begini Pak. Yang ingin kami pertanyakan, biasa Bapak ke jalur PLTU ini sering nggak? Atau ke jalur sini mengangkut batu bara sering nggak? Apa baru sekali atau sering dari sebelumnya? Oh, kami baru pernah masuk sini, Pak. Iya. Oh, baru masuk perdana ke sini. Nah, terkait alur ataupun perjalanan di perairan itu, Pak, ketika memang cuaca pada malam hari itu kan adalah malam ya, jam sekitar pukul 1, pukul 2 ada hujan sedikit gerimis, apakah dari sistem peralatan ataupun navigasi ataupun radar segala macam bisa tidak mengetahui
bahwa di depan atau di belakang jarak sekian kilo, sekian meter terdapat atau ada keberadaan kapal nelayan, khususnya yang tidak mempunyai GPS atau kapal nelayan sederhana kira-kira. Silakan Pak. Baik Pak, kalau benda-benda yang di sekitar di kapal kita mempunyai alat di atas kapal namanya radar Pak. Misal dari radius 1-2 sampai 2 nautical mile masih bisa ketangkap Pak benda-benda yang ada di sekitar, dibantu dengan alat-alat yang lainnya seperti kita sorot pada malam hari. Itu bisa kita ketahui Pak di benda-benda yang ada di sekitar. Walaupun nelayan itu tidak ada GPS. Walaupun nelayan itu tidak mempunyai GPS, sementara kita di kapal bisa lihat benda-benda sekitarnya. Ya. Oke, itu jawaban tadi. Ketika misalkan Anda sebagai kapten melaju membawa kapal tugboat ini melintas di perairan yang sekiranya banyak nelayan, apa sih SOP Anda atau apa perhatian dari pimpinan Anda atau perusahaan apa? Apakah harus memperhatikan nasib nelayan atau bagaimana? Karena kami yang tahu ini seolah-olah nasib nelayan kami ini tidak dihargai. Jadi banyak juga nelayan yang mengeluh pada kami, mereka terganggu. Nah, apa SOP-nya? Apakah ketika berlayar ketemu dengan nelayan yang sedang pasang jangkar yang kebetulan menghalangi misalkan perjalanan kapal Bapak, seperti apa itu SOP ataupun harusnya seperti apa yang Bapak yang lakukan? Baik Pak, ya seperti yang pengalaman kita di kapal ini, misalnya kita baru perdana masuk Pak, jadi mungkin kita ada jaring nelayan di sekitar, jadi mungkin kita hindarin Pak, kita hindarin. Kalau dengan atas kejadian insiden tersebut ini ada yang kita sampaikan ke kantor bahwasanya ada betul-betul kalau memang ada kejadian insiden di kantor Pak. Iya, demikian Pak ya. Oke, berarti jelas ya. Jadi ketika ada kapal nelayan kami dekat, jarak bahkan sampai 3 mil dari 2 mil, itu bisa diketahui oleh radar atau navigasi dari kapal ini. Berarti kan jelas bahwasanya tidak ada alasan kapal kami ini tidak terdeteksi. Kira-kira begitu Pak ya? Ya Pak, seperti itu. Kalau semisal kondisi di lapangan cerah, tidak ada kabut, awan gelap, mungkin kita masih bisa melihat Pak ya. Oke. Nah, atas kejadian tragedi kapal nelayan kami yang tertabrak oleh tongkang pada malam hari, apa kira-kira penyebab ataupun dugaan-dugaan yang sekiranya menjadi kemungkinan itu bisa terjadi laka laut? Sekiranya pengalaman Bapak, apa yang menjadi kira-kira kemungkinan bisa terjadi seperti itu? Karena tadi dijelaskan sebegitu canggihnya alat navigasi ataupun radar, tapi kenapa ini bisa terjadi dan kapal tugboat ini bisa menabrak tongkal kami atau kapal nelayan kami? Kira-kira penyebab apa yang menurut Bapak ketahui atau pengalaman Bapak kira-kira? Mohon dijelaskan. Ya Pak, kalau menurut saya di samping kita tidak ketahui sebetul-betul banyak kondisi kejadiannya kan. Kalau menurut saya kemungkinan ada dua kemungkinan Pak. Ada bisa terjadi atas kelalaian manusia itu sendiri, Kapten ya atau yang juru kemudi human error istilahnya di kapal ya. Kemudian di faktor lain disebabkan karena faktor alam seperti Cuaca. itu. Iya, cuaca bisa jadi seperti itu Pak. Oke, baik, para nelayan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapten, katanya kemungkinan menurut yang bersangkutan ketika terjadi kecelakaan ini yang pertama adalah faktor kelalaian manusianya atau pengendara kapalnya, pengemudinya, kaptennya. Yang kedua adalah cuaca buruk atau alam. Nah, perlu kita ketahui pada saat malam kejadian itu kategori yang membawa tugboat itu sendiri. Untuk itu kita kawal terus kasus ini sampai tuntas. Kami telah mengganggu aktivitasnya. Sampaikan kepada kawan-kawan ada semua, para kapten, mohon ketika melintas di perairan yang terdapat nelayan-nelayan tradisional ini, mohon memperhatikan nasib nelayan kecil. Kalian jangan arogan, jangan mentang-mentang perusahaan besar. Kami ini rakyat kecil, perahu kecil, dan terus
harus memperhatikan dan memprioritaskan keselamatan para nelayan. Setuju? Oke. Sampaikan kepada teman-teman Anda, para kapten semua, bahwasanya kami tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali. Terima kasih. Gimana nelayan? Cukup? Cukup PLTU? Oke. Silakan naik ke kapal masing-masing dengan tertib. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih. Pak, nama siapa Pak? Bagian? Mesin. Nah, nama siapa nih? Sehat-sehat Pak, sehat-sehat. Enggak, nama siapa? Tauhid. Ini kalau di ini sebagai Masinis 2 Pak. masinis 2. Sehat-sehat Nah, ini, Pak, Bang. sehat-sehat. Siap, siap. Saya lihat channelnya Bang Kumis dari semalam. Iya. Viral Pak Kumis. Bang, ini mohon maaf ya. Bentar. Oke. Bentar. Nama siapa Bang? Saya nama Muhammad Ridwan Pak. Sebagai Aku dari kapten. Masuk ke wilayah Labuan sejak kapan Bang? kami baru perdana masuk sini Bang. Sejak, kejadian tanggal 12 kemarin kita ada tibanya tanggal 15. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Ketua HNS sih Bang ya. Segala kemungkinan tadi perlu diulas. Ini kira-kira seandainya peristiwa itu secara gambaran Akang sebagai kapten itu bagaimana sih Bang? Kira-kiranya? Kemungkinan yang bisa terjadi maksudnya. Tadi disebutkan kelalaian atau gimana? Iya kan ada kejadiannya kita persisnya kita tidak tahu Bang. Jadi kemungkinan ada 2 faktor. Kalau di pertama cuaca, Satu lagi. satunya faktor kelalaian manusia itu sendiri Bang. Bang, dengan adanya peristiwa ini apa nanti yang dilakukan? Apakah lebih hati-hati atau gimana Bang? Iya seperti itu Bang. Kita mesti harus berhati-hati lagi kembali atas kejadian tersebut yang kita perhatikan lah. Ya, kami ucapkan belas duka cita Bang atas kejadian ini. Akan diberi ketabahan keluarga yang ditinggalkan. Oke, makasih Bang. Sukses, hati-hati. Lanjut. Bagaimana Bang Otoy? Lagi milokin Bang Kumis. Mana? Oh, mana pilotnya? Bang, izin Bang ya. Hati-hati Pak, hati-hati. Kami ucapkan kepada kru kapal takbut yang sudah bongkar batu bara ke PLTU 2 Labuan. Mudah-mudahan kapal takbut ini mendengar temannya yang menyelakakan teman kami nelayan Desa Teluk, mudah-mudahan akan lebih hati-hati. Terima kasih Kapten semuanya ya. Terima kasih. Bang Kumis. Berapa? Oh, ini. Masih. Oh, ngacrot. Aduh. Ngeri. Tapi kalau yang ini mah Oh, siap. Bentar ya. Setelah tadi aksi di Tongkang, para
nelayan pun akan menuju ke titik lokasi jeti PLTU. Satpol Air Polres Pandengan terus bernegosiasi dan berkomunikasi dengan pihak yang di darat bagaimana langkah-langkah yang harus diambil, dan di sana